Maka kalau juga kita pengen anak kita menjadi para ulama, sering-seringlah mereka dikasih baju sebagaimana bajunya para ulama. Dan ibunya yang sangat bijak, yang juga adalah seorang pecinta ulama, mengatakan kepada sang putra, "Wahai Malik, innal mughanniya, sesungguhnya para artis penyanyi itu, idza kana qabihal wajhi, kalau nggak terlalu ganteng-ganteng amat, la yultafat ilaihi ginauhu, nyanyian-nyanyiannya itu juga nggak akan terlalu dilirik oleh para fansnya." Lalu sang ayah mengatakan sambil bersuara agak keras, laqad alhaka hamamuka ya Malik, wahai Malik, kamu ini kebanyakan main burung merpati. Maka sejak saat itu Imam Malik kemudian memutuskan untuk belajar. Motivasi dari ibu, motivasi dari ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala. Biasanya orang tua itu akan memberikan kepada anaknya pakaian, mendandani putra-putrinya sesuai dengan harapannya kelak gede mau jadi apa. Kalau ibunya pengen anaknya gede jadi pilot, pasti pas kecilnya didandanin kayak pilot. Kalau anaknya pengen jadi tentara, dibeliin baju yang loreng. Kalau pengen anaknya jadi polisi, dibeliin baju seperti bajunya Pak Polisi. Kalau pengen anaknya jadi dokter, dibuatlah penampilan anaknya seperti para dokter. Maka kalau juga kita pengen anak kita menjadi para ulama, sering-seringlah mereka dikasih baju sebagaimana bajunya para ulama. Imam Malik punya cerita bahwa beliau dulu ketika masih kecil itu, aku sering sering didandani oleh ibuku dengan jubah, dikenakan imamah. Itu artinya sang ibu bercita-cita agar gedenya nanti Malik bin Anas menjadi seorang ulama. Dan memang seperti itu mimpi sang ibu yang bernama Aliyah binti Syarik. Jadi pernah suatu saat ketika Imam Malik di masa remajanya, masa belianya, beliau tenggelam di dalam dunia hiburan, tertarik dengan dunia glamor para artis, para penyanyi. Nah, disitulah kemudian ibunya yang sangat bijak, yang juga adalah seorang pecinta ulama, mengatakan kepada sang putra, "Wahai Malik, innal mughanniya, sesungguhnya para artis penyanyi itu, idza kana qabihal wajhi, kalau nggak terlalu ganteng-ganteng amat, la yultafat ilaihi ginauhu, nyanyian-nyanyiannya itu juga nggak akan terlalu dilirik oleh para fansnya. Maka da'il ghina'a fatlubil fiqha, tinggalkan sudah nyanyian-nyanyian itu, tinggalkan dunia glamor para artis, dan kamu belajarlah ilmu fikih." Dan ternyata kemudian Imam Malik setelah itu betul-betul menekuni ilmu fikih, belajar kepada para ulama di kota Madinah. Tidak hanya sang ibu, sang ayah pun ternyata punya cita-cita yang sama. Sang ayah ini pernah mengetes Imam Malik tentang satu permasalahan fikih bersama kakaknya. Saat itu kakaknya bisa menjawab dengan baik, tapi Imam Malik, beliau saat itu salah jawabannya. Lalu sang ayah mengatakan sambil bersuara agak keras, laqad alhaka hamamuka ya Malik, wahai Malik, kamu ini kebanyakan main burung merpati. Kamu ini terlalu tenggelam dengan burung merpatimu. Maka sejak saat itu Imam Malik kemudian memutuskan untuk belajar. Motivasi dari ibu, motivasi dari ayah. Maka kata Imam Malik, sejak hari itu aku duduk belajar kepada Ibnu Hurmuz selama 7 tahun, gak keluar-keluar, sudah nyantri jadi muridnya Ibnu Hurmuz,
hingga sampailah makom beliau kepada apa yang kita ketahui, Imam Daril Hijrah, seorang imam kota Madinah. Bahkan Imam Syafi'i yang kita ikuti madhabnya hari ini, beliau adalah salah satu murid dari Imam Malik. Ternyata banyak hari ini orang tua mengarahkan anaknya jadi penyanyi, maka dari kecil dilatih untuk bernyanyi. Banyak orang tua yang pengen anaknya menjadi YouTuber, sejak kecil sudah dilatih untuk bisa berakting di depan kamera. Banyak orang tua yang ingin anaknya nanti menjadi bla 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 bla, dan memang itu perlu dirancang sejak mereka di usia dini. Kira-kira Anda menginginkan anak Anda menjadi apa di masa depan? Maka kondisikan, nasihati, doakan. Yang paling penting, apapun nanti profesinya, pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, kenal kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan selalu dekat dengan para ulama. Semoga menjadi amal jariah kita di akhirat, menolong kita di dunia, membanggakan orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.